الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء لا يرمع. اللهم نور قلوبنا جميعا بنور العلم وبنور الحكمة وبنور الهداية كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أبناء الطلبة والطالبات الأعزة في الله، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. هل يجوز دفع الزكاة إلى الفاسق والمبتدع ومن يستعين بها على المعصية؟ لا يخلو حال المنتسبين إلى الإسلام الذين قد يكونون مستحقين للزكاة من ثلاثة أحوال. أولا أن يكونوا مسلمين طائعين مقيمين للشرائع، فهؤلاء تدفع إليهم الزكاة إذا كانوا من أهلها بلا خلاف. ثانيا أن يكونوا من أهل البدع المكفرة، فهؤلاء تمنع الزكاة عنهم. بلا خلاف لأنهم خارجون بهذه البدع من الملة، والكفار لا يؤتون من الزكاة بالإجماع. ثالثا أن يكونوا من أهل البدع والمعاصي، فهؤلاء إن غلب على ظن المعطى أنهم يصرفونها في المعصية فلا يجوز أن يؤتوا من الزكاة عند الشافعية والحنابلة. Ya, sekarang kita mau melihat lanjutan pembahasan kita yang sebelumnya. Maghrur kita di sini sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persoalan-persoalan yang sering kali diperbincangkan. Ini sebenarnya masalah-masalah terpencil di dalam fikih yang tidak umum dibahas, namun kerap kali muncul sebagai bahan perbincangan ketika kita berhadapan dengan situasi atau fenomena yang sama. Seperti sebelumnya, pertanyaan yang dimunculkan, hal yajuzu an tu'ta az-zakatu lil ibni awil abi, bolehkah diberikan zakat kepada seorang anak atau seorang bapak? Maksudnya ketika anaknya yang menjadi muzaki, bapaknya yang mustahik, atau sebaliknya, bolehkah itu terjadi? Nah, itu sih sudah kita bahas. Berikutnya lagi muncul pertanyaan, hal yajuzu lizaujati an tudfa zakat
antadfa zakataha li zawjiha in kana min ahli zakat. Bolehkah seorang istri menyalurkan zakatnya kepada suaminya? Ya. Bolehkah seorang istri berzakat kepada suaminya andai kata suaminya itu termasuk mustahiquz zakat? Nah, itu juga sudah pernah kita bahas. Ini semua tidak terlepas dari perselisihan pendapat ulama, dan guru kita di sini melirik dari berbagai sudut pandang, ya, pendapat imam-imam mazhab. Lalu yang terakhir sebelumnya ada lagi pertanyaan yang muncul, hal tudfa'u zakatu ila al-aqarib zawi al-arham? Bolehkah zakat itu diserahkan kepada kaum kerabat, ya, zawil arham, ya, yang masih memiliki hubungan darah yang dekat, ya, pertalian rahim atau keluarga yang amat dekat. Nah, bolehkah zakat diserahkan kepadanya? Ini juga telah kita bahas yang lalu, dan sekarang ini masih pertanyaan yang serumpun, ya, masih pertanyaan yang serumpun. Hal yajuzu daf'uz zakat ilal fasiq? Nah, bolehkah zakat itu, atau bolehkah menyerahkan zakat kepada orang fasik? Nah, jadi kita dari kalangan ahlus sunnah, ya, masih membedakan antara kafir dengan fasik. Orang fasik itu belum kafir, ya. Nah, orang kafir itu sudah melewati fasik, ya. Nah, karena ada aliran ilmu kalam yang lain yang tidak lagi membedakan antara fasik dengan kafir. Keduanya itu dicap sebagai kelompok yang al-kharijuna minal millah, keluar dari agama. Di sini, ya, kita masih membedakan fasik dengan kafir. Kalau kafir jelas ulama sepakat untuk tidak memberi zakat kepadanya, kecuali orang kafir yang sudah masuk kategori mu'allafah wal mu'allafati qulubuhum. Ya, penjelasan itu kita sudah lihat beberapa pertemuan, ya, yang lalu, ya, pada saat kita membaca tentang masarifuz zakat, ya, pos-pos pendistribusian zakat. Ya, di situ dijelaskan oleh maghrib kita, ya, bentuk-bentuk mu'allaf, ya. Ternyata mu'allaf, ya, ada 3 atau 4 jenis, yang diantaranya mu'allaf yang belum masuk Islam, hatinya baru terpaut, ya, berarti statusnya masih kafir, tapi hatinya sudah terbuka untuk menerima kebenaran Islam. Hanya saja pernyataan itu belum secara resmi, ya. Disampaikan atau keislamannya itu belum dikukuhkan, tapi hatinya sudah mulai terbuka dan terpanggil untuk masuk ke dalam Islam. Itu juga bagian dari mu'allaf, ya. Dan seperti ini boleh zakat diserahkan kepadanya. Nah, tapi orang kafir yang tidak terkafir dalam arti mu'allaf, ya, ulama sepakat untuk tidak memberi zakat kepadanya. Bagaimanapun dahsyatnya kefakiran yang melanda mereka, nah, tetap harta zakat itu terhalang untuk diserahkan, ya. Bukan berarti Islam ini pelit, tidak, ya. Ada anggaran yang lain yang bisa disisihkan ke sana. Itulah sedekah, infak,
dengan segala jenisnya dan tidak terkait dengan pendistribusian yang ketat seperti zakat. Jadi zakat ini memang diprioritaskan sepenuhnya atau dimaksimalkan sepenuhnya untuk mustahik dari kalangan kaum muslimin. Hampir tidak ada celah kecuali sedikit saja yang teralokasi untuk selain kaum muslimin, mereka yang termasuk golongan wal mu'allafati qulubuhum. Abna'it talabah wa talibat al-aizatu fillah. Jadi di sini muncul lagi pertanyaan, hal yajuzu daf'uz zakat ilal fasiq? Bolehkah menyerahkan zakat kepada orang fasik wal mubtadi' dan ahli bid'ah, orang yang terpapar dengan bid'ah. Wa may yasta'inu biha 'alal ma'siyah, dan orang-orang yang terbantu untuk melakukan maksiat. Artinya ketika zakat itu diserahkan kepadanya, maka ia hanya memanfaatkan untuk hal-hal yang mendurhakai Allah, hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Sementara dia adalah orang Islam dan termasuk mustahik. Pertanyaannya, bolehkah zakat diserahkan kepadanya? Padahal ya, terindikasi dengan jelas kalau dia termasuk may yasta'inu biha 'alal ma'siyah. Harta zakat nanti itu hanya digunakan untuk bermaksiat. Ya. Ini kalau kita tidak membaca kitab, kadangkala pikiran tidak sampai ke sana. Nanti pikiran sampai ke situ pada saat berhadapan dengan fenomena. Ya. Sekarang kita belum berhadapan dengan fenomena yang sama, tapi langsung kita mendapati jawaban dari guru kita di sini. Seperti apa nanti sikap kalian ketika ditanya, atau seperti apa jawaban kalian nanti ketika ditanya oleh amil zakat, ya, yang berhadapan dengan fenomena yang sama. Tentu perlu untuk mendapatkan pencerahan. Termasuk hal-hal yang sebelumnya ini itu sangat ya, berarti ketika kalian memberi jawaban pada orang-orang yang membutuhkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, yang pasti suatu saat nanti akan muncul itu pertanyaan di tengah-tengah umat, ya. Dan kalau engkau belum pernah membacanya pasti bingung, ya, pasti bingung. Ingat, berbicara tentang hukum itu hitam putih, ya. Ya. Beda kalau ilmu-ilmu yang lain, yang boleh saja engkau ya menggunakan nalar, ya, menggunakan nalar, tapi hukum syariat atau tidak, ya. Yang haram itu harus haram, halal itu harus halal, jangan dibalik, ya. Kalau engkau tidak tahu, tunda dulu jawabannya, bertanya kepada orang yang tahu, ya. Ya, tidak boleh sok-sok tahu, tidak boleh, ya. Kalau memang belum tahu, engkau harus berbesar hati untuk mengatakan saya belum tahu. Kasih kami waktu untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu atau kembali membuka kitab. Ya, ini tidak boleh serba tahu, ya. Di sini dikatakan oleh maha guru kita, la yahlu hal mutasibina ilal Islam. Ini tidak terlepas, ya, kondisi atau keadaan yang dinasabkan kepada Islam, dinisbatkan kepada Islam.
walladzina qad yakununa mustahiqina lizzakah, yang kerap kali mereka-mereka itu termasuk mustahiquz zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Min salasati awhalin, dari 3 kondisi. Jadi ini yang dimaksud tadi oleh maghrur kita, tidak terlepas dari 3 kondisi ini, orang-orang yang dinisbahkan kepada Islam yang kerap kali mereka itu termasuk mustahiquz zakat. Ya. Kelompok ini dipetakan dalam 3 golongan. Yang pertama, ayyakunu muslimin ta'i'in muqimin lis-syara'i'. Mereka adalah kaum muslimin yang taat dan melaksanakan hukum-hukum syariat, taat pada hukum-hukum syariat. Ya. Muslim taat melaksanakan hukum-hukum syariat. Kalau kelompok yang pertama ini termasuk mustahiquz zakat, ya, dari 8 asnaf yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 itu, maka di sini maghrur kita mengatakan fahaula'i tudfa'u ilaihim az-zakatu, maka kepada mereka itulah zakat diserahkan. Idza kanu min ahliha, kalau mereka termasuk ahlus zakat, orang yang berhak menerima zakat, bila khilafin, tanpa ada perselisihan pendapat. Ya. Nah, kalau yang pertama ini terjadi, ya, maka orang tidak ribut. Ya. Kenapa? Tidak ada perselisihan pendapat. Semua ulama sepakat kalau memang itu adalah haknya dan tidak ada kendala untuk mendapatkannya. Ya, masalah nanti ini, nah, kelompok yang kedua dan yang ketiga. Kelompok yang kedua, ayyakunu min ahlil bid'ah al-mukaffirah. Ya, mereka termasuk ahlu bid'ah yang tingkat bid'ahnya itu sudah sampai mengkafirkan. Ya. Pelaku bid'ah, bid'ahnya bukan bid'ah kecil, bid'ah besar. Bukan bid'ah yang diperselisihkan oleh ulama. Kalau bid'ah yang diperselisihkan oleh ulama itu relatif masih kecil ukurannya. Ya. Kalau yang disepakati oleh ulama, itulah yang kelas kakap itu. Ya. Yang sudah sampai tingkat mengkafirkan. Jadi itu tandanya. Kalau ada hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama, maka itu furu'. Itu masalah furu'. Masalah-masalah cabang saja. Ya. Kalau ada hal-hal yang sudah disepakati oleh ulama, biasanya itu masalah usul, hal-hal yang sifatnya dasar, pokok, prinsip di dalam ajaran agama ini. Nah, semua yang disepakati oleh ulama itu tidak boleh diingkari. Soalnya semua yang disepakati oleh ulama itu harus disepakati. Yang diperselisihkan oleh ulama itu tidak boleh diingkari. Ada pendapat A, B, C, tidak boleh diingkari. Pilih salah satunya, tetap menghargai yang lain. Kenapa? Karena ada ulama yang menganut itu pendapat, bahkan mereka yang berpendapat. Ya, itulah manhaj kita, manhaj wasatiyah, ya, menghargai pendapat ulama yang berbeda dengan pendapat yang kita anut, ya, karena
perselisihan pendapat itu relatif masih dalam wilayah furu' khilafiyah. Ingat itu kaidah, ingat selalu kaidah yang dicantumkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah An-Nadhair. La yunkaru al-mukhtalafu fihi, innama yunkaru al-mujma'u alaihi. La yunkaru al-mukhtalafu fihi, innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Tidak boleh diingkari hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama. Yang diingkari itu adalah hal-hal yang disepakati oleh ulama. Apa maksudnya? Kalau ulama sudah sepakat, lalu ada yang mengingkari kesepakatan ulama itu, maka itulah yang harus diingkari. Kalau ulama sudah sepakat, lalu ada pendapat yang menyalahi kesepakatan ulama, maka itulah yang harus diingkari. Contoh sederhana, semua ulama sepakat kalau sholat duhur itu 4 rakaat. Siapa tahu nanti ada pendapat yang baru mengatakan tidak, sholat duhur itu hanya 3 rakaat, atau sholat duhur itu 5 rakaat. Itu harus diingkari itu. Karena menyalahi kesepakatan ulama. Hal-hal yang diperselisihkan oleh ulama, ya, itu tidak boleh diingkari. Contohnya, apakah boleh mengqashar sholat duhur ketika dia hanya melakukan perjalanan dari Pangkep ke Mangkoso? Ya, berapa jaraknya itu? Pangkep ke Mangkoso tidak sampai 85 km. Ya, apalagi kalau Pangkepnya hanya Pangkep yang dekat-dekat di sini, Mandale, Sigiri, Marang. Datang ke Mangkoso, tiba-tiba dikasar salatnya. Bagaimana itu? Boleh tidak itu? Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau itu terjadi, ya, kita tidak boleh mengingkari apakah yang membolehkan atau tidak membolehkan. Kenapa? Karena itu masuk dalam ranah khilafiyah. Semua ada ulamanya dengan dalil atau hujjah dan manhajnya masing-masing. Kalaupun Anda tidak sepakat, boleh tidak sepakat, tapi tidak boleh mengingkari. Nah, ini yang dimaksud. Jadi anak-anakku semua, kalau ini dipahami, ya, sebenarnya kaidah ini mengantarkan kita untuk mengenal adab di dalam menghadapi atau sikap di dalam menghadapi perselisihan pendapat. Ya, sehingga sikap-sikap ekstrim yang tidak pada tempatnya itu bisa kita hindari. Sikap ekstrim itu bagus kalau tepat pada tempatnya. Yang tidak bagus kalau bukan pada tempatnya yang tepat. Kadang-kala ini yang terjadi. Ya, bersikap ekstrim pada persoalan khilafiyah, tidak boleh. Tidak boleh. Pasti engkau berhadapan dengan masalah besar. Ya. Tapi kalau bersifat ekstrim pada persoalan yang ittifaqiyah, ya, al-mujma'u alaihi, maka itu bagus. Ya, bagus itu. Bukan hanya bagus, semestinya memang seperti itu. Ya. Untuk menjaga kemurnian, keautentikan syariat ini, jangan sampai diutak-atik oleh sembarang otak. Ya.
diutak-atik oleh sembarang otak, ya, yang nanti berimplikasi pada ya, apa pentaskikan atau ya, pengaburan ajaran Islam ini. Nah, itulah sehingga harus ada sikap tegas, harus ada sikap toleran. Persoalan khilafiyah kita toleran, persoalan ittifaqiyah maka kita harus tegas. Jadi dua sikap ini tempatkanlah pada tempatnya yang tepat. Kalau ditempatkan pada tempat yang tepat, maka ukhuwah itu, ittihadul ummah itu akan terjaga, integritas umat itu akan terjaga. Kenapa? Kerap kali yang terjadi adalah yang sebaliknya. Ya, integritas umat ini tercabik-cabik. Ya, yang terjadi adalah disintegritas. Nah, karena ini tadi sikap tegas dan sikap toleran ditempatkan bukan pada tempatnya yang tepat. Persoalan khilafiyah mau tegas dengan pendapatnya, oh tidak bisa, tidak bisa. Nah. Ini ya anakku semuanya. Jadi yang kita bicarakan sekarang ini semua persoalan khilafiyah. Jadi imam guru kita di sini melibatkan pendapat, ya, sesekali mentarji, sesekali melonggarkan, ya, dengan bahasa al-amru fihi wasi', ya. Dalam hal ini wasi katanya persoalan itu luas, ya, ya, terbuka lebar untuk menerima banyak pendapat, ya. Jadi sesuatu yang luas jangan disempitkan, sesuatu yang sempit jangan diluaskan. Nah, pahamilah sebagaimana mestinya. Nah, kalau mempersempit sesuatu yang longgar, nah itu pasti jadi masalah. Begitu pula sebaliknya. Jadi kelompok yang kedua ini, nah, yang melakukan bid'ah yang dilakukan bid'ah tingkat tinggi yang sudah sampai pada tahap mengkafirkan. Fahaulai tumna'uz zakatu anhu. Ya, mereka itu terhalang untuk mendapatkan zakat. Zakat tidak boleh diserahkan kepada mereka. Bila khilafin, tanpa ada perselisihan pendapat ulama. Kenapa? Li'annahum kharijuna bihadhihi al-bid'i minal millah. Oleh karena mereka itu, ya, keluar dari agama ini, ya, bid'ahnya sampai tingkat mengkafirkan. Ya, jadi pelakunya itu dianggap kafir. Ya, tapi ingat tadi, lagi-lagi ini masih terjadi perselisihan pendapat, ya, bukan sesuatu yang disepakati. Ya,
Wal kuffar la yu'tawna minaz zakati bil ijma'. Sementara orang-orang kafir itu tidak boleh diserahkan zakat kepadanya bil ijma', ya, sesuai dengan konsensus ulama. Jadi kalau keluar dari Islam, ada perbuatannya yang mengharuskan dia keluar dari Islam, maka tidak boleh diserahkan zakat kepadanya. Yang menjadi perselisihan pendapat di sini, yang nanti menjadi perselisihan pendapat ulama di sini adalah tingkat perbuatan bid'ah itu. Sudah cukupkah perbuatannya itu untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari milah? Nah, di situ ulama berselisih. Nah, pasti ada ulama yang ketat, ada yang longgar, ada yang moderat. Nah, tapi andai kata ulama sepakat bahwa perbuatannya itu sudah mengantarkan bersangkutan keluar dari milah Islam, maka baru disepakati kalau yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat karena statusnya pasti kafir. Orang kafir itu disepakati oleh ulama untuk tidak menerima zakat. Terus yang ketiga, ayyakunu min ahlil bid'ah, min ahlil bid'ah wal ma'asi. Ayyakunu min ahlil bid'ah wal ma'asi. Mereka itu termasuk ahli bid'ah dan ahli maksiat. Tingkat bid'ahnya itu biasa, bukan kelas kakap. Jadi tidak sampai mengeluarkan dari millah, hanya saja menodai ibadahnya dan akidahnya. Akidahnya ternoda, ibadahnya ternoda, oleh karena bid'ah itu termasuk virus akidah dan ibadah. Tapi tidak sampai mengeluarkan bersangkutan dari millah. Ataukah yang bersangkutan ini pelaku maksiat? Dia Islam, tapi pelaku maksiat. Ini yang dimaksud tadi fasik. Orang Islam tapi pelaku dosa besar. Belum kafir dia, masih fasik. Fasik itu dibawa kafir. Kalau fasik belum keluar dari garis, kalau kafir sudah di luar garis. Bagaimana kelompok yang ketiga ini? Fahaulai in ghalaba ala dhannil al-mu'ta annahum yasrifuna fil ma'siyah fala yajuzu ayyutau minaz zakati. Mereka andai kata orang yang diberi zakat itu orang yang diserahkan kepadanya zakat itu dominan keyakinan kita dominan, atau dugaannya dominan, diduga berat, itu maksudnya. Diduga berat, annahum yasrifunha fil maksiyah. Mereka hanya menyalurkannya kepada perbuatan maksiat. Ini diduga berat. Fala yajuzu ayyutau minaz zakat. Maka tidak boleh diserahkan zakat kepadanya. Kalau diduga berat. Apalagi kalau sudah diyakini, ini baru diduga, dugaannya berat, artinya dugaan yang susah meleset, namun belum diyakini, kan belum terbukti, tapi dugaan sudah berat. Kenapa? Dia ahli maksiat. Jadi ini pendapat yang ketiga, inda asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali,
ulama-ulama pengikut Imam Asy-Syafi'i dan pengikut Imam Ahmad bin Hambal sepakat untuk tidak memberi. Ya. Orang yang sudah terindikasi pelaku maksiat yang diduga berat, ya, kalau diberi harta zakat, maka ya, harta zakat itu nanti hanya digunakan untuk bermaksiat. Maka itu sama saja artinya menolong atau membantu mereka itu untuk melakukan aksi maksiat. Ya, tentu pendapat imam yang lain ya, berbeda dengan tinjauan yang berbeda sekalipun kasus yang sama. Ya. Kenapa hanya Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah di sini yang sepakat? Bagaimana Al-Malikiyah dengan Al-Hanafiyah? Gitu. Lain lagi tinjauannya. Ya, lain lagi tinjauannya. Ya. Di antara ulama ada berpendapat bahwa justru itulah yang harus dikasih zakat itu. Ya. Orang muslim yang bermaksiat kasih zakat itu, sentuh hatinya dengan harta zakat, semoga dia sadar. bukan berarti dikasih zakat untuk membantu maksiatnya, tidak. Dikasih zakat supaya tersentuh hatinya dengan zakat itu untuk bertobat. Nah, ketika engkau kasih zakat, lalu datang mengatakan, ya, hentikanlah ya, perbuatanmu itu, atau mungkin engkau tidak sampai berkata apa-apa, ya, lirikan matamu saja kepada mereka sudah penuh arti. Nah, tersentuh hatinya. Nah, ketika atau jangan dulu zakat, coba dulu dengan sedekah, ya, kasih sedekah dia, kasih sedekah. Ya. Biasanya ketika dikasih sedekah, ya ditatap saja. Kadang-kadang tatapan mata itu berdiam tapi 1000 bahasa yang terlampau, dan itu akan nanti menusuk hatinya. Hanya dilihat matanya menusuk hatinya. Nah, bahasa seperti itu kadang jauh lebih tajam daripada bahasa lisan. Ya. Nah, jadi itu tatapan mata juga kadang berbahasa itu. Ya. Lirikan mata itu kadang berbahasa itu. Dan bahasanya itu lembut tapi menusuk. Lembut tapi menusuk. Langsung dia merasa. Mungkin ya balok yang ada di tangannya itu segera diletakkan, lalu pergi berwudu, ambil songkoknya, masuk ke dalam masjid sholat jamaah. Masya Allah, itu gara-gara zakat, gara-gara sedekah. Karena itu barang yang halal ada strumnya itu. Barang yang halal punya strum untuk melahirkan energi, dan energinya itu nanti menggiring yang bersangkutan ke hal-hal yang baik. Apalagi kalau barang yang halal itu diserahkan oleh orang yang ikhlas. Ikhlas hatinya punya strum. Nah, itulah zakat itu punya strum. Ya, kenapa? Kalau orang yang berzakat muzakinya itu ikhlas mengeluarkan zakatnya. Kemudian hartanya itu memang terambil dari harta yang bersih, halalan thayyibah. Hartanya bersih. Orang yang mengeluarkan zakat itu juga hatinya bersih. Dan memang zakat itu bertujuan untuk membersihkan. Nah, lalu diserahkan kepada orang yang bermasalah. Bermasalah kesucian hatinya, kebersihan amalnya. Ya, insya Allah. Apatah lagi kalau diiringi dengan doa. Dan memang itu dianjurkan. Doakan mereka. Ya, bagaimana tidak? Ya, strumnya zakat tadi itu, ya, bersih hartanya, kemudian bersih hatinya orang yang mengeluarkannya, lagi pula yang bersangkutan itu mendoakannya, maka ya, 3 kesucian ini akan mendatangkan strum kekuatan yang luar biasa, kekuatan supranatural kepada diri seseorang, ya. Sehingga nanti ya, hanya dengan pandangan, lirikan mata, nah, hati yang bersangkutan itu sudah tersentuh, sudah tersentuh.
Kalau seperti ini caranya berpikir, maka pasti ulama yang disebutkan ini berbeda dengan tinjauannya Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah ya terkonsentrasi pada fikih. Kalau tadi yang disebutkan terakhir ini itu sudah melintas ke a'malul qulub, ya tinjauannya tinjauan tasawuf. Ya, ketika itu yang mewarnai pemikirannya pasti ya berimbas pada ya perbedaan atau perselisihan pendapat. Ya. Jadi ada ulama yang pemikirannya itu diwarnai oleh background kesufiannya, ada juga yang ekstrim dengan fikihnya, ya persoalan-persoalan yang zahir semata, maka nanti ya pendapatnya itu ya, ada selisih. Ya, itu sesuatu yang biasa, semua tidak bisa diingkari, ya, karena masing-masing ada tujuannya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Walidha qala Syekhul Islam kama fil fatawa wa yanbaghi lil insani ay yataharra bi zakatihi al mustahiqina minal fuqara wal masakin wal gharimin wa ghairi min ahli din al muttabi'in lis syariah. Ya, itu penjelasan berikutnya. Ya, menyikapi tiga kelompok di atas. Ya, kelompok yang pertama disepakati boleh, kelompok yang kedua disepakati tidak boleh, kelompok yang ketiga diperselisihkan boleh atau tidak menerima zakat ketika mereka mustahik zakat lalu terpapar dengan ya, perbuatan bid'ah dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإمام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه بالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الإشراق جامعة رحمكم الله.